Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ayo, semangat lagi belajarnya ya. Sebelum masuk kepada materi pelajaran, ayo kalian baca terlebih dahulu doa di pagi hari dan doa mau belajarnya. Baiklah, perhatikan dan fokus ya. Hari ini kita masuk pada materi di buku paket Bupena Jilid 2B dengan tema 3, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam kosakata tentang letak rumah dan tugas sehari-hari di rumah. Baiklah, kita mulai. Menggunakan kosakata tentang letak rumah. Apakah kamu mengetahui letak rumahmu? Letak rumah dapat diketahui dengan menggunakan denah. Kosakata yang berkaitan dengan denah, yang pertama, di sebelah kanan rumah. Yang kedua, di sebelah kiri rumah. Yang ketiga, di belakang rumah. Dan yang keempat, di depan rumah. Sekarang coba perhatikan denah berikut. Ada rumah Christine, ada rumah Bayu, ada rumah Mila, rumah Edi, minimarket, sekolah, dan puskesmas. Perhatikan letak-letaknya ya. Mila tinggal di Jalan Pelangi. Coba mana rumah Mila? Ini dia rumah Mila. Rumah Mila terletak di Jalan Pelangi. Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Di sebelah kanan rumah Mila ada rumah Bayu. Nah, ini dia rumah Bayu. Tepatnya di sebelah kanan rumah Mila. Di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Ayo kita lihat. Ini rumah Mila. Di sebelah kirinya adalah rumah Edi. Benar ya? Ayo selanjutnya. Di depan rumah Mila terdapat minimarket. Di depan rumah Mila terdapat minimarket. Nah, benar ya? Ini dia contoh dari macam-macam kosakata tentang letak rumah. Selanjutnya yaitu menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kosakata yang berhubungan dengan tugas di rumah. Coba perhatikan gambar berikut. Ayo, sebutkan kosakata yang sesuai dengan gambar berikut. Contoh kosakata yang sesuai dengan gambar berikut yaitu menyapu. Menyapu maknanya yaitu membersihkan dengan sapu.
menyusun kata menjadi kalimat, dan mencari makna kata. Kita dapat membuat kalimat dari berbagai macam kata. Sebelum membuat kalimat, kita harus mengetahui makna atau arti dari kata terlebih dahulu. Contohnya, buatlah kalimat dari kata membeli. Langkah yang pertama, kalian harus mengetahui dulu arti atau makna dari kata membeli. Membeli maknanya kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang. Lalu setelah kalian mengetahui makna dari kata membeli, selanjutnya kalian dapat membuat kalimat dari kata membeli. Contohnya, ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Seperti itu ya. Jadi terdapat dua cara atau dua langkah dalam menyusun kata menjadi kalimat. Langkah yang pertama atau cara yang pertama, kalian harus mengetahui makna kata terlebih dahulu. Setelah mengetahui makna kata tersebut, lalu kalian bisa membuat kalimat dari kata tersebut. Menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari. Banyak kosakata yang dapat kita temukan sehari-hari. Semakin banyak kata yang kita temui dan pahami, semakin banyak pula wawasan kita. Kita dapat memperkaya kosakata dengan membaca teks. Bacalah teks berikut. Bapak bantu membacanya ya. Kalian bisa membacanya di rumah. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri, namun kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Kerukunan harus tetap dijaga. Kita hidup saling membutuhkan. Misalnya, kita membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Anak-anak, perhatikan kosakata yang dicetak tebal. Ada kosakata tugas, bantuan, kerukunan, dan kerjasama. Temukan makna dari kata-kata yang cetak tebal tersebut. Bapak bantu ya. Tugas maknanya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Kosakata bantuan maknanya pertolongan atau sokongan. Kosakata kerukunan maknanya hidup rukun, tidak bertengkar, baik dan damai. Lalu kosakata yang terakhir yaitu kerjasama. Maknanya kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks. Ada banyak kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kamu dapat menemukan kata-kata tersebut dengan membaca teks dan mendengarkan percakapan.
Nah, anak-anak, baiklah itulah materi muatan bahasa Indonesia pada tema 3, subtema 1 hari ini. Kita telah belajar tentang macam-macam kosakata letak rumah dan tugas sehari-hari di rumah. Anak-anak, untuk dapat memperkaya kosakata kalian dapat berlatih dan sering-sering membaca teks, baik itu teks cerita maupun teks lainnya. Untuk dapat mengetahui arti atau makna kosakata yang kalian tidak ketahui, kalian dapat mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia atau dapat bertanya kepada orang yang tahu, baik itu orang tua atau guru kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.